Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Di pagi yang mulia ini 14 Agustus 2021, minggu pertama bulan Muharram 1443 Hijrah, kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini kita masih dipelihara Allah. Mudah-mudahan Allah tetap memelihara kita ini, badan sehat, sudah bangun tidur, sudah sholat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kita masih bersama surah Takatsur. Kita mau meng-highlight ayat 8 surah Takatsur. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Satu ayat saja. Untuk itu, mengambil berkatnya, sama-sama dibaca surah Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا لنعمائك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمائك ya mujib as-sa'ilin. Baiklah, surah Takatsur ini halaman 600. Halaman 600, ayat summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Ini ayat terakhir, ayat 8. Berarti surah Takatsur 8 ayat pendek. Subhanallah. Ulama mengatakan kalau kita dapat merenungkan, memerhatikan, menghayati dan mengamalkan isi surah Takatsur ini, cukuplah, selamatlah orang itu insyaallah. Baiklah. Summalatus alunna yawma idzin anin na'im. Sebelum ini sudah selalu disebut, ayat ini menegaskan kamu akan ditanya tentang nikmat yang diberikan Allah. Kita ini berbalut nikmat 24 jam. Berbalut nikmat 24 jam. Kalau kita nak cuba mengira nikmat Allah, tidak mampu kita mengiranya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ayat 34 surah Ibrahim halaman 260. Kalau kamu coba mengira nikmat Allah, tidak mampu kamu mengiranya, menghitungnya. Suratul Nahl ayat 18 sama juga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu coba menghitung nikmat Allah, tidak mampu kamu menghitungnya. Tapi kita karena mensyukurinya. Mensyukurinya. Karena syukur nikmat itu wajib. Bila orang tidak mensyukuri nikmat, orang yang tidak bersyukur berarti dia kufur. Syukur itu lawannya kufur. Tersebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selalu disampaikan dalam ceramah, dalam forum, dalam khutbah Jumat, selalu didengar. Patutnya ayat-ayat seperti ini karena selalu didengar, patutnya sudah lekat di hati ya, sudah lekat. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat 7 surah Ibrahim halaman 256. Wa iz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memaklumkan, Allah memberitahu, kalau kamu bersyukur Allah akan tambah nikmat tadi. Nikmat tadi akan terpelihara dan dia akan bertambah. Quality dan quantity, ataupun kedua-duanya sekali. Sama ada quality yang bertambah ataupun quantity, atau salah satu di antaranya, atau kedua-duanya sekali. Wala in kafartum, kalau kamu tidak bersyukur berarti kamu kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, orang itu akan ditimpa azab, akan ditimpa azab. Itulah sekarang yang menggundahkan dunia risau menghadapi azab Allah yang namanya COVID-19 dan lain-lain sebagainya. La haula quwwata illa billah. Jadi kenapa datang bala?
karena orang tuh tidak bersyukur. Ada lagi ayat yang patut jadi renungan, ayat surah An-Nisa. Ayat surah An-Nisa tentang syukur juga. Allah berfirman memperingatkan di sana, surah An-Nisa ya, ayat 47. Apa katanya di sana? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Subhanallah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Apa artinya? Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah tidak akan mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alima. Subhanallah. Allah itu syakir, Allah itu alim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak mungkin mengazab kamu. Di sini ada tafsir yang bernama tafsir At-Tantawi. Dikatanya apa? Dikatanya apa? Buat apalah Allah mengazab kamu, katanya. Ayat 147 tadi ya, bukan 47. Ayat 147 surah An-Nisa halaman 101. Boleh dibaca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima. Kata Al-Mufassir Tantawi rahimahullah mengatakan di sini, buat apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Tidak mungkin Allah mengazab kamu, katanya. Maksud ayat ini, kata Tantawi rahimahullah, apalah gunanya Allah mengazab dan menyiksa kamu seandainya kamu mensyukuri nikmatnya? Kamu menunaikan kewajiban terhadap nikmat Allah dan kamu benar-benar beriman kepada Allah. Tidak ada guna, katanya. Artinya apa? Kalau kamu bersyukur, tidak akan datang azab. Jadi syukur itu mencegah azab. Seterusnya Tantawi mengatakan tak syak lagi, katanya, suatu yang wajib diyakini, tidaklah mungkin Allah menurunkan sedikit azab pun selagi kamu mensyukuri nikmat dan merealisasikan iman. Justru termasuk hikmah Allah mengaturkan alam ini bahwa Allah hanya akan menurunkan azab ke atas manusia yang layak ditimpa azab. Justru Allah sendiri memaafkan dan mengabaikan kebanyakan dosa hambanya sebagai rahmat dan limpah kurnia Allah. Tersebut ayat dalam surah apa tuh? Surah Asy-Syura. Asy-Syura ayat 30 halaman 486, katanya, kalau kamu bersyukur, kalau kamu mensyukuri Allah, tidak mungkin azab itu datang. Kenapa azab itu datang? Karena orang itu kufur. Tengok baik-baik halaman 486. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ya'fu an katsir. Ayat 30 surah Asy-Syura. Setiap musibah yang menimpa kamu itu seperti COVID-19, fa bima kasabat aydikum, katanya, itu karena perbuatan kamu sendiri. Tangan menyincang, bahu memikul. Wa ya'fu an katsir, itu pun banyak yang Allah maafkan, Allah tak kira. Subhanallah, subhanallah, banyak yang Allah tak kira, banyak yang Allah tak kira. Jadi syukur ini penting. Ada dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah mengajar sahabatnya doa syukur. Cantik sekali ini, sambil kita beristighfar, kita baca doa syukur, mudah-mudahan kita bersyukur. Orang itu kalau bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan bertambah. Tak mungkin orang itu ditimpa azab seperti yang dikatakan tadi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah ada mengajarkan satu doa. Doa ini bersabit dengan surah At-Taubah ayat 34-35 halaman 192 tentang orang yang menyimpan emas dan perak. Di sana Allah memberi warning orang yang menyimpan kekayaan emas dan perak ataupun yang senilai dengannya.
tidak dibelanjakan di jalan Allah katanya, orang itu akan ditimpa azab, simpanannya itu akan digosokkan, disetrikakan ke badannya nanti dari kiamat, dikatakan kepadanya nanti, inilah hasil simpanan kamu itu, rasalah sendiri. Jadi waktu turunnya ayat ini, sahabat riuh. Lalu ada di antara mereka berjumpa Umar bin Khattab. Apa katanya? Qalu fa ayyul mali nattakhiz. Mereka bertanya kepada Umar, kita mau mencari apa lagi? Kalau mengumpulkan harta kekayaan emas dan perak itu tercela, apa lagi mau dicari? Kata sahabat kepada Umar. Kata Umar, ayo kita jumpa Rasulullah. Fa anna a'lamu lakum dzalik. Fa awda'a ala ba'irihi. Rasulullah, Umar pun menaiki untanya berjumpa Rasulullah. Setelah berjumpa, terus ditanyanya, si penanya tadi ikut ya, mengiringi. Faqala ya Rasulullah, ayul mal nattakhiz. Umar bertanya kepada Rasulullah, lalu kita mau mencari apa lagi? Kalau sudah mengumpulkan harta emas dan perak tercela dalam surah Taubah tadi, apalagi mau dicari? Apa kata Rasulullah? Ini solusinya. Liyattahiz ahadukum qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Rawahu Tirmizi. Katanya kamu hendaklah mencari, bergiat mencari, mengusahakan qalban syakira, hati yang bersyukur, wa lisanan zakira, lidah yang rajin berzikir, wa zaujatan mu'minah, pasangan hidup yang mukmin yang membantu untuk kerja-kerja akhirat. Jadi dari sejarah ini, dari kisah ini, kita boleh mengolah satu doa. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ini dibaca oleh si suami. Kalau dibaca oleh istri, karena ada diubah sedikit. Wa zaujatan tukar dengan zaujan. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Begitulah seterusnya. Saya teringat saya pernah ceramah di salah satu masjid di Bandar Seri Begawan. Saya sampaikan doa ini. Ada seorang jemaah yang prihatin terhadap keadaan istrinya. Ustadz katanya, setelah saya mengamalkan doa ini doa ini saya baca dalam sujud. Apa doanya tadi? Apa yang dibaca masa sujud? Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ya Allah, kurniailah saya hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, pasangan hidup istri mukminah yang membantu kerja-kerja akhirat. Dibacanya doa ini, lalu katanya Allah bukakan hati istrinya. Allah bukakan hati istrinya. Sekarang Ustaz katanya istri saya lebih duluan bangun sholat tahajud dari saya katanya. Inilah kisah benar dari Bandar Seri Begawan, salah seorang jemaah di masjid. Jadi salah satu kaidah mencegah COVID-19, tingkatkan kesyukuran kepada Allah. Bukan hanya berdoa saja, doa betul, istighfar betul. Tapi satu sisi lagi, mengikut ayat dalam surah An-Nisa ayat 147 tadi, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Buat apalah Allah mengazab kamu jika kamu bersyukur dan beriman? Allah Maha mensyukuri dan Allah Maha mengetahui. Jadi kalau orang itu bersyukur, insya-Allah COVID-19 tak ada. Kenapa ada COVID? Kenapa susah nak pergi? Karena tahap kesyukuran belum ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan kita doakanlah tadi, doa yang tadi, agar kita tuh lebih bersyukur kepada Allah. Sebagai penutup dibaca sama-sama doa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka qalban
قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين تقبل الله منا ومنكم إني أحبكم في الله جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم دمتم في رعاية الله وكنفه آمين يا رب العالمين